Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Angun Saputri dengan NIM 21140303067. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja, baik di perusahaan, organisasi, lembaga, bahkan instansi pendidikan. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja, di mana pelatihan dan pengembangan itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan itu merupakan dua hal yang sangat berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi, pelatihan itu merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, di mana pelatihan juga meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif, dan pelatihan juga dapat dilakukan pada semua tingkat di dalam organisasi. Jadi semua karyawan yang ada di dalam perusahaan, organisasi, lembaga, bahkan instansi pendidikan itu bisa dapat mengikuti pelatihan. Sedangkan pengembangan merupakan upaya memberi kemampuan kepada karyawan yang akan diperlukan organisasi di masa yang akan datang. Maksudnya, di dalam pengembangan itu, orang yang ingin dikembangkan harus orang yang berada di suatu proses perusahaan. Jadi orang tersebut harus ada motivasi dalam dirinya dan mempunyai orientasi jangka panjang. Menurut Andrew Sikula, bahwasanya pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Sedangkan pengembangan atau development merupakan suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Di mana dalam pengembangan ini seseorang yang belum menguasai tentang ilmu komputer atau software, maka dibutuhkanlah pengembangan, yaitu di mana dia harus mengikuti proses di dalam perusahaan. Dapat kita simpulkan ada beberapa perbedaan pelatihan dan pengembangan, di mana ada faktor pembeda. Yang pertama yaitu faktor fokus. Jadi pelatihan itu fokusnya tuh lebih ke pekerjaan saat ini, sedangkan pada pengembangan fokusnya pada pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup, di mana pelatihan itu karyawannya secara individual, sedangkan di dalam pengembangan ruang lingkupnya itu kelompok kerja atau organisasi. Dan yang ketiga yaitu kerangka waktu. Dalam pelatihan, kerangka waktunya yaitu jangka pendek, sedangkan di dalam pengembangan kerangka waktunya itu jangka panjang. Dan sasaran, di mana pelatihan itu memperbaiki kekurangan kemampuan saat ini. Misalnya, jika terjadi kesenjangan di suatu perusahaan, organisasi, atau instansi pendidikan, maka harus dilakukan pelatihan. Dan yang kedua yaitu pengembangan. Di sini sasarannya yaitu mempersiapkan tuntutan kerja di masa yang akan datang. Dan yang kelima yaitu aktivitas. Maksudnya di dalam pelatihan menunjukkan atau memperlihatkan. Makna di sini yaitu berarti di dalam pelatihan itu emang sudah ada outputnya. Sedangkan di dalam pengembangan itu pembelajaran, di mana dia lebih mementingkan atau lebih memperlihatkan pada suatu prosesnya.
Selanjutnya, komponen pelatihan dan pengembangan. Komponen pelatihan dan pengembangan yaitu yang pertama, tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan terukur. Kedua, para pelatih harus mempunyai kualifikasi yang memadai. Jika pelatih tidak mempunyai kualifikasi yang memadai atau pengetahuan yang minim, maka anggota atau peserta tidak akan memiliki output atau tidak akan memiliki skill yang bagus atau yang berkualitas karena pelatihnya tidak mempunyai kualifikasi yang memadai. Yang ketiga yaitu materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Jika materinya terlalu hot, tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan peserta, maka tidak akan mengerti apa yang ada di dalam pelatihan tersebut. Yang keempat yaitu metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai menjadi peserta. Dan yang kelima yaitu peserta pelatihan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Di sini kita harus melihat atau mengidentifikasi dengan menganalisis apa saja yang dibutuhkan dalam pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau untuk meningkatkan skill sehingga benar-benar ada output yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Apa tujuan diadakan pelatihan dan pengembangan? Dan yang ketiga yaitu menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Dan yang keempat, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Kelima, mengadakan dan percobaan revisi. Keenam, menetapkan metode pelatihan dan pengembangan, di mana metode tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan karyawan dan perkembangan zaman agar kebutuhan itu tersedia. Tujuan pelatihan dan pengembangan diantaranya yaitu meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan perkembangan pegawai, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja, serta meningkatkan skill. Nah, itulah pembahasan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dari hadis riwayat Ahmad bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.